Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua hari ini? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, amin. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nurjanah. Tidak menyebutkan dari daerah mana. Mbak Nur atau Mbak Nurjanah ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh suaminya. Namanya Mas Latif gitu ya. Nah, Mas Latif ini dulu saat baru menikah sama Mbak Nurjanah, itu awal-awal kan memang usaha, dia bekerja sebagai seorang karyawan begitu ya. Cuman karena suatu hal, jadi Mas Latif itu akhirnya kayak menjadi salah satu yang di PHK lah. Jadi perusahaan tempat Mas Latif bekerja itu bangkrut, dan akhirnya mau tidak mau ya bagaimana gitu ya, Mas Latif pun dikeluarkan dari itu sebelum perusahaannya itu resmi tutup. Jadi udah di-cut-cutin gitu, udah dikeluarin. Akhirnya sudah, Mas Latif kan jadi mikir, ini gimana ya, memang dapat pesangon waktu itu. Coba Mas, kamu coba cari kerja dulu aja, kata si Mbak Nur kan. Akhirnya sudah, Mas Latif pun nyari pekerjaan, tapi belum dapet. Nah, waktu itu Mbak Nur sendiri juga kondisinya lagi hamil gitu kan. Aduh, ini gimana ya? Ya udah sebulan 2 bulan kayak gitu nyari pekerjaan, gak dapet. Akhirnya apa ya, pusing-pusing gitu, ngobrol sama temannya. Dan udah, tip, kamu buka warung aja, itu kan di situ ada tanahnya, itu tanah bapak mertuamu katanya begitu, tanahnya Mbak Nur, itu buka di situ. Mas, buka warung di situ, tapi kan sebelah sananya kuburan Mas. Ya kuburan kan ketutup sama rumah katanya gitu. Ya Mas Latif ragu gitu ya waktu itu, karena ya memang agak takut gimana gitu ya. Cuman mau gimana lagi ya, Tip, daripada nyari kerjaan susah. Di sini tuh belum ada warung loh yang sampai malam. Kamu coba bidik ini gitu kan, siapa tahu rezeki dari situ, kata si temannya tadi. Dan akhirnya ngobrol lah sama Mbak Nur gitu kan. Dek, ini aku dapat omongan dari salah satu teman itu di sana, tapi maaf ya, ini kan maksudnya tanah orang tuamu, kira-kira boleh ndak ya gitu ya. Mas Latif pun nanya begitu, dan ya udah Mas, coba aja, nanti aku tak ngomong sama bapak, tapi ya aku ditemenin, kata si Mbak Nur. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya keesokan harinya Mas Latif pun sama Mbak Nur itu datang ke orang tuanya Mbak Nur, ke sana ngomongin masalah itu, dan hal itu disambut dengan, oh ya sudah, kalau mau pakai dipakai aja, orang tanah juga geletak nganggur begitu. Kalau memang berguna bisa ngasilin, dipakai aja, yang penting kan makainya buat bener, kata si bapak ya. Mas Latif pun di situ alhamdulillah, maksudnya nggak yang ribet, nggak yang gimana gitu ya. Akhirnya singkat cerita, menjelang Mbak Nur melahirkan, Mas Latif itu mulai membangun warung tersebut. Ya dibangun memang nyicil gitu ya, nggak, maksudnya nyicil itu dalam artian dikerjain sendiri. Kalaupun ada rewang itu cuman adiknya Mas Latif, itu pun ya rewangnya bukan tukang profesional gitu ya, cuman bantu angkat-angkat dan sebagainya. Warung itu dirakit sendiri ya, memang lumayan cukup lama, dan akhirnya warung pun jadi. Nah, begitu jadi, baru buka, rame di situ. Ada warung baru begitu kan. Lagi rame-ramenya Mbak Nurjanah melahirkan. Ya alhamdulillah prosesnya lancar, semuanya selamat lah begitu, ibu dan anaknya juga sehat. Cuman kan Mas Latif karena baru ini ya, ada anak baru, dan ya tentu saja istrinya kan masih belum banyak bisa melakukan sesuatu. Akhirnya Mas Latif warungnya ditutup, udah fokus saja dulu di rumah ngurusin istri sama anak. Yaitu baru buka laku langsung tutup. Cuman warga juga pada ngerti, oh ya Latif itu habis lahiran gitu, paling juga tutup lama-lamanya seminggu, nanti habis itu buka lagi. Mas Latif juga udah
ngomong-ngomong seperti itu, nantilah seminggu lah itu istriku baru ngelahirin, intinya kayak gitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo, mau numpang dagangan dulu bawang gorengnya Wiji ya, seperti biasa bawang goreng renyah tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat langsung aja cek di link di bawah ini. Untuk kawan-kawan yang sudah menjadi mitranya Wiji juga terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan barangkali ada yang berminat iseng-iseng begitu ya, gabung jadi mitranya Nyawiji, ikut jualan juga, langsung cek di nyawiji.com ya di situ. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Nurjanah tadi. Mbak Nurjanah melahirkan ini, si Mas Latifnya jadi ikut sibuk ngurusin sampai akhirnya semua sudah mulai aman terkendali. Dan omongan itu juga muncul dari mertuanya ya. Mertuanya Mas Latif ngomong, "Tif, udah ndak apa-apa sana, kamu kalau udah mau jualan lagi, mau ngurusin warung ndak apa-apa. Nur di sini kan sama ibu gitu kan. Ndak apa-apa di sini." Jadi setelah melahirkan tersebut, Mbak Nur itu tinggal di rumah mertuanya di sana. Ya karena apa? Karena Mbak Nur nggak ngerti apa-apa gitu kan ya, banyak belajar sama ibu mertua. Akhirnya udah di sini dulu aja, nanti sampai anaknya umur berapa bulan baru mau dibawa pulang ke sana katanya begitu. Ya sudah, Mas Latif juga nggak keberatan sama sekali, dan akhirnya Mas Latif mulai buka lagi warungnya. Warung itu tuh bukanya, kata Mas Latif, hampir 24 jam kali. Jadi begini, hampir ya. Tutupnya itu suka-suka Mas Latif. Pokoknya pagi buka ya buka gitu kan. Buka aja. Balik dari pasar langsung buka warung di situ. Lumayan, ada yang mau ke kebun atau apa, entah minum cuman es teh atau teh manis atau cuman mungkin bikin mie rebus dan beli gorengannya kayak gitu. Itu lumayan, alhamdulillah ada yang beli nyampe siang gitu kan. Nanti pun sama seperti itu. Bahkan sore itu juga lumayan cukup rame di sana, puncak-puncaknya itu malam. Nah itu di kala-kala misal Mas Latif capek, kangen pengen ketemu bayinya, ya Mas Latif tutup sejam 2 jam, nanti buka lagi. Dan itu juga udah dikasih tahu sama keluarga, tutup itu bukan berarti seharian tutup. Kalau memang ini ya buka gitu kan, cuman kalau artinya tutup berarti aku lagi nengokin anak, kata Mas Latif. Akhirnya sudah, waktu pun berjalan, seminggu 2 minggu, Mas Latif alhamdulillah warungnya itu lancar boleh dibilang ya. Pengunjung pun stabil, gak selamanya rame, kadang sepi, kalau lagi rame ya rame, nanti ada kalanya sepi lagi, rame lagi. Bukan yang di awal boom rame, tapi nanti kesananya tuh makin turun, enggak. Tapi ya kayak gitu, naik turun, stabil lah. Dan dari situ Mas Latif juga alhamdulillah sudah menuai hasilnya lah. Ada hasil, ada tabungan dari warung tersebut meskipun belum genap sebulan buka. Cuman udah ada, Dek. Ada hasil dari warung, belum banyak tapi ada ini nih, ada sisanya tuh segini, kata Mas Latif. Ini belanjaan itu seperti pas awal buka. Dan ya ini untungnya, katanya begitu. Akhirnya dia diserahin ke istri kan ya buat kebutuhan dan yang lain-lain. Waktu pun berjalan lagi. Waktu itu Mas Latif sama istri itu anak udah sekitar 2 bulan mau 3 bulan ya. Ini udah pindah ke sana, udah pindah ke rumahnya sendiri. Rumahnya yang nggak jauh-jauh dari mertua sih. Nah pindah ke situ, Mas Latif ya cuman ninggal istri ya. Waktu itu istrinya juga enggak apa-apa Mas, lagian di kampung itu juga rame, kanan kiri ada tetangga. Mas Latif pun biasa jaga warung. Istrinya kalau misal siang sama bayinya kayak gitu kadang nengokin ke sana, tapi kalau udah malam kan pulang. Mas Latif itu sendirian di situ. Nah, beberapa bulan itu, mungkin sekitar 2-3 bulan kemudian setelah warung itu dibuka, disitulah Mas Latif mulai mengalami ada sesuatu yang aneh. Jadi, pokoknya Mas Latif itu kalau malam, maksimal tutup itu jam 2 pagi itu udah tutup gitu ya. Dan biasanya
penumpang pelanggan itu juga udah pada tahu gitu kan, oh Latif mau tutup gitu, Latif mau tutup, Tip. Iya ini mau tutup, jujur aja si Mas Latif, dan akhirnya pelanggan pun pulang. Nah ini belakangan ada orang yang malam-malam itu lewat. Jadi pada suatu hari sekitar jam 1:30 pagi, pelanggan terakhir itu juga udah pulang. Mas Latif mau nutup warung waktu itu. Cuman dia lagi sibuk, udah mau ditutupin semuanya. Ada seseorang datang, ada seorang laki-laki, mungkin usia sekitar 40-45 tahun. Orangnya itu kurus, pakai kemeja, pakai celana, jalan sendirian di situ. Mas Latif, loh itu orangnya siapa? Dia itu ndak kenal gitu kan. Beloklah ke warung, Mas. Ji Pak, Mas udah mau tutup katanya begitu kan. Udah Pak, ini udah mau tutup Pak. Kenapa Pak? Mas Latif kan ya tetap berusaha baik begitu kan. Kenapa Pak? Mas, boleh ndak saya minta kopinya katanya gitu. Minta kopi Pak? Iya, kopi bubuk atau kopi seduh Pak? Saya minta yang udah diseduh Mas, biar saya tinggal minum, kata si bapak itu. Oh, Mas Latif sebenarnya agak keberatan waktu itu, orang aku mau tutup gitu kan. Cuman sudahlah enggak apa-apa, dia minta. Dan Mas Latif itu merasa iba. Orangnya tuh kurus, sepertinya lama nggak mandi, tapi bukan orang gila karena dari cara ngomongnya itu tertata gitu. Ini Pak, ya sudah Pak, sebentar ya tak bikinin katanya begitu. Tapi ini saya mau tutup, mohon maaf. Kalau misalkan nanti udah habis, ya gelasnya taruh di sini aja, enggak apa-apa ya Pak ya. Iya Mas, enggak apa-apa kata si bapak itu. Akhirnya dibikinin kopi. Oh ya, Mas Latif nanya. Si bapak itu ngomong, Mas enggak usah pakai gula, biar enggak kemahalan katanya begitu, kata si bapak itu. Oh iya Pak, akhirnya dibikinin kopi pahit kan. Ini bener-bener gak ada gula Pak, kopi. Iya kopi pahit aja katanya. Kopi dikasih air gitu. Akhirnya sudah. Jadi kan kopinya dibawa ke sana, si bapak itu pun duduk di meja. Mas, terima kasih ya Mas ya. Oh iya Pak, sama-sama. Mas, iya Pak. Diajak ngobrol terus si Mas Latifnya. Ini saya minta loh Mas, saya nggak beli, kata si bapak. Pak, udah santai aja, kata Mas Latif. Sudah apa-apa, sudah diminum, katanya. Bapak minta kopi ya tak kasih kopi gitu kan. Kalau bapak minta air putih ya tak kasih air putih. Bapak minta teh ya tak kasih teh, kata si Mas Latif begitu. Udahlah, aku nggak mikirin itu. Aku seharian dagang itu juga untung udah lumayan banyak. Buang begini sedekah, pikirnya si Mas Latif. Akhirnya sudah. Terima kasih ya Mas ya, kata si bapak itu. Mas Latif pun akhirnya nutup warung. Pak, saya minta maaf, kata Mas Latif. Bapak silakan di sini, tapi ini kan saya warung udah tutup, saya mau pulang Pak. Kalau Bapak saya tinggal enggak apa-apa gitu. Oh iya enggak apa-apa Mas, kata si bapak, kata Mas Latif. Nanti kalau misal udah habis, tinggal di sini aja Pak kopinya, kata si itu. Oh baik inji Mas, matur nuwun, kata si bapak tadi. Akhirnya apa? Mas Latif pun pulang. Jalan ke sana, ya nengok ke situ ke arah si bapak. Si bapak itu tampak di depan meja itu cuman kayak ngeliatin kopinya. Kopinya posisi tutupnya itu udah dibuka begini, di bawah itu ada tatakannya. Kayak cuman diliatin begini aja. Mas Latif pun ngelihatnya itu kayak orang itu sepertinya lagi banyak pikiran. Tapi kenapa ya? Apa jangan-jangan ya aku pernah mengalami, aku pernah berada di titik itu kemarin. Saat belum buka warung ini, aku kebingungan. Aku dipecat dari pekerjaan. Meskipun ada pesangon yang gak seberapa itu gitu ya. Tapi tetap aja sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, ada satu masalah gitu ya. Ya yang ada diem gitu kan. Biasanya tuh ngobrol sama kopi. Ya kemarin aku, ya untung diberi jalan seperti inilah, kata si Mas Latif. Mungkin bapak itu lagi mengalami sesuatu yang mirip dengan apa yang aku alami sebelumnya. Ya sedih, pulang itu membawa kesedihan ke sana, cerita sama istrinya. Di warung tadi deh, ada bapak-bapak minta kopi, katanya. Oh minta kopi Mas? Iya minta kopi. Terus gimana? Ya udah aku bikinin. Pas udah mau pulang, udah mau tutup, itu tak tinggalin aja di sana, katanya gitu kan.
Oh ya sudah, istri pun tidak masalah gitu ya. Akhirnya sudah selesai begitu aja. Nah, hari pun berjalan seperti biasa. Warung itu standar, sepi, rame, jam-jam tertentu rame, kadang memang sepi ya, sepi gitu ya. Pokoknya ya bisa ditebak tapi kadang meleset juga. Sekitar 2-3 hari kemudian, Mas Latif mengalami hal yang serupa. Dia udah mau tutup, pelanggan terakhir waktu itu sekitar jam 12:30 pagi. Jadi Mas Latif itu mau pulang lebih cepat gitu ya. Jam 1 udah nggak ada orang, jam 1 mau tak tutup. Nah, oh iya, Mas Latif itu warungnya, ini warung, entah sebelah kanan, sebelah kirinya, itu ada 2 rumah di situ. Nah, di belakang warung itu kebun bambu dan pohon duet, macam-macam, ada pohon nangka dan sebagainya, pokoknya kebun warga ya, kebun bapak mertuanya itu. Nah, ini di sampingnya itu ada 2 rumah. Ya kalau malam tentu saja sepi. Nah, setelah 2 rumah itu ada kuburan bagi warga sekitar situ gitu. Mas Latif sendiri kalau pulang nggak ngelewatin kuburan, jadi arah yang satunya gitu kan. Jadi nggak terlalu serem lah pikirnya Mas Latif. Nah, ini di hari-hari selanjutnya sekitar jam 12:30 pagi, pelanggan terakhir itu pulang. Dan Mas Latif kan mau siap-siap mau nutup seperti sebelumnya. Nah, pria itu datang lagi dengan kemeja yang sama persis, setelannya itu sama persis seperti sebelumnya. Datang ke situ, Mas Latif ngeliat, Pak gitu kan, baru pulang Pak katanya. Iya, kata si bapak tadi. Udah mau tutup Mas. Oh iya Pak, biasa, sudah sepi, udah ndak ada orang ya, jadi saya mau tutup Mas. Oh iya Pak, Mas Latif kan sambil beres-beresin itu ya. Kalau boleh, sebelum tutup, saya mau minta kopi Mas, kata si bapak itu. Oh iya Pak, boleh Pak, kata si Mas Latif. Ya boleh, sebentar ya Pak ya, dibikinin sama Mas Latif. Kata-kata. Cuman waktu itu Mas Latif jujur ya, orang itu pertama udah tak kasih gitu kan, ini kedua tak kasih lagi, nanti gimana ya, keenakan gak ya, tapi enggak apa-apa lah, cuman kopi begini doang. Cuman masalahnya aku males kalau pagi kan jadi ada cucian, pikirnya si Mas Latif begitu. Pak, kopi pahit lagi? Iya, kopi pahit aja. Jadi sudah dibikinin, silakan Pak. Nah udah, si bapak itu pun duduk di situ, terima kasih, dan si Mas Latif selesai nutup warungnya seperti biasa. Pak, saya pamit dulu ya, katanya. Oh ya, waktu itu keesokan paginya juga gelasnya itu ada di sana. Oh lupa, nggak diceritakan. Cuman kopinya itu masih utuh waktu yang pertama itu. Oh ya lupa, tadi nggak diceritakan. Nah, waktu itu saat Mas Latif yang kedua ini dia mau pulang pun menanyakan akhirnya hal itu. Pak nuwun sewu, waktu yang dulu itu Bapak kan pernah kesini, mampir kesini, itu pagi hari Pak, tak lihat kopinya kok masih utuh, kayak nggak diminum Pak. Emang nggak diminum atau bagaimana Pak? Bapak pun, saya minum kok Mas. Loh itu kok jadi utuh begitu? Waduh, kalau itu saya nggak tahu, kata si bapak tadi. Tapi saya minum Mas gitu kan. Ini lihat nih, saya minum. Akhirnya bener diperagain waktu itu, masih panas itu diminum sama si bapak itu, dan biasa aja si bapak tadi. Nah, akhirnya apa, Mas Latif iseng-iseng, Pak, Bapak orang mana aslinya? Saya itu orang situ Mas, nunjuk ke arah sana yang ada kuburan gitu. Oh, itu Mas Latif jarang menjelajah ke daerah situ. Saya orang situ Mas. Namanya siapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nama saya Suhadi, katanya begitu. Oh, Bapak Suhadi. Ya sudah Pak, saya pulang dulu, kata si Mas Latif. Oh iya Mas, terima kasih kopinya ya. Iya Pak, nanti biasa tinggalin aja di sini, kata Mas Latif. Mas Latif pun pulang. Cerita lagi ke istrinya, biasa 2 kali Mas. Iya, tapi enggak apa-apa lah gitu ya, enggak apa-apa. Hitung-hitung amal katanya gitu kan. Hitung-hitung zakat, pokoknya hitung-hitung ibadah, kata si Mas Latif. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu. Pagi harinya sama kopi itu, loh, kopinya nggak diminum gitu kan. Mas Latif itu udah mulai dibikinin begini, dia sayang kan kopinya, ngeliat ampasnya dan segala macam, malah nggak diminum. Dan akhirnya apa? Mas Latif jualan seperti biasa, ya masih sama ritmenya kayak gitu, sampai pada suatu hari
Nah ini antara 2-3 hari ke depan seolah-olah kayak udah langganan. Si bapak itu datang malam-malam dan kali ini tuh sekitar jam 2. Jam 2 pagi Mas Latif mau tutup. Si bapak itu datang. Tapi datang dia itu nggak langsung ke warung. Dia itu berdiri dulu di pinggir jalan di sana. Mas Latif kan lagi nutup, waktu itu dia lagi ngerapiin di bagian dalam warung. Awalnya nggak ngelihat, begitu ngelihat si bapak itu kan. Akhirnya Mas Latif kan nyapa, "Pak, mau kopi Pak?" Ditawarin sama Mas Latif. Si bapak itu mendekat lah. Kalau boleh Mas katanya. "Oh boleh Pak, boleh, sebentar tak bikinin." Mas Latif pun ya enteng aja bikin, cek taruh di situ. "Ini apa kopinya ya Pak?" Lanjut ini dan akhirnya Mas Latif nutup pintu tuh, nutup warung. Dan Mas Latif, "Pak Adi, saya pulang dulu ya Pak." Gitu. "Oh iya Mas, terima kasih ya kopinya." "Iya Pak." Mas Latif pulang. Dan waktu itu deket-deket sama Jumat Kliwon. Kalau Jumat Kliwon di kampungnya Mas Latif itu ada budaya nyekar gitu ya. Dan ya hampir warga itu sore hari atau mungkin ada yang pagi hari itu pada datang ke makam buat nyekar, buat kirim doa. Dan Mas Latif itu kan suka ada yang piket di di makam tersebut. Itu sebelum Jumat Kliwon itu ada yang piket nyapu-nyapu supaya saat nyekar tadi kondisi makam itu bersih gitu. Mas Latif dapat jatah. Akhirnya apa? Ya udah nyapu-nyapu, kerja bakti di makam gitu kan. Nah begitu itu pagi harinya. Nah Mas Latif ikut bekerja di sana. Di situ melihat ada satu makam. Itu namanya Suhadi. Jadi daerah yang dimakamkan biasanya orang ke makam ya ke area yang keluarganya dimakamin di situ. Enggak menjelajah ke semuanya gitu ya. Nah ini karena lagi kerja bakti kan menjelajah kemana-mana. Nemu ada satu makam. Itu namanya Suhadi gitu kan. Aku jadi ingat si bapak-bapak itu. Udah mulai ada kepikiran gimana gitu, seandainya gitu ya. Enggak mungkin kata si itu ya. Akhirnya Mas Latif pun nanya-nanya sama tetangga. "Ini makamnya siapa?" "Oh ini makamnya keluarganya si Kartono," katanya begitu kan. "Oh keluarganya Kartono, ya wis. Udah kan. Mas Latif ya cuman kaget aja gitu, namanya Suhadi. Tamuku kalau malam itu yang minta kopi itu namanya juga Suhadi. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu lagi. Setelah kerja bakti, disapuin itu makamnya si Suhadi dan yang lain-lain. Malam harinya Mas Latif kan ya lanjut dagang warung. Nah saat dagang warung seperti biasa rame waktu itu. Sama lah hampir jam 2. Nah begitu jam 2 pelanggan udah pada pulang. Pulang pun waktu itu diusir sama Mas Latif. "Aku udah mau tutup," katanya. "Kalau mau di sini ya di sini aja." "Udah Latif lah, aku pulang." Akhirnya pulang kan. Nah Mas Latif mau nutup, datang si Pak Suhadi lagi. "Mas," katanya. Pak Suhadi." Nyebut Pak Suhadi itu langsung ingat kuburan kata Mas Latif. Dan malam itu untuk pertama kalinya Mas Latif itu merasakan serem. Seandainya pikiranku bener gitu ya, tapi enggak lah. "Iya Pak, mau kopi Pak," kata si Mas Latif gitu ya. "Iya Mas, kalau boleh terima kasih," gitu ya. "Oh ya sudah Pak, sebentar Pak, tapi saat bikin itu ya sambil mikir gitu ya. Dipikir-pikir gitu kan, ini bener atau enggak." Nah akhirnya kopi pun disuguhin dan selesai. Mas Latif pun pengen buru-buru pulang karena itu tadi ada rasa takut. Nah udah Mas Latif giliran udah selesai, udah pamitan sama Pak Suhadi, baru melangkah beberapa langkah, Pak Suhadi itu ngomong, "Mas." "Iya Pak." "Matur nuwun ya Mas," ngomong begitu. Matur nuwun apa Pak?" "Matur nuwun kopinya." "Oh iya Pak." "Iya sama-sama Pak," kata si Mas Latif. "Udah Pak, saya permisi dulu." "Sama satu lagi," kata si bapak itu. "Iya Pak, apa Pak?" "Terima kasih, rumah saya udah dibersihkan," katanya begitu. Mas Latif kan, "Rumah saya udah dibersihkan." "Oh iya Pak, sama-sama." Akhirnya Mas Latif pun jalan, "Permisi, mari Pak." Jalan ke sana sambil mikir, rumah saya orang aku nggak bersihin apa-apa, pikirnya Mas Latif.
Rumah saya, nengokan ke belakang. Lagi-lagi si bapak itu lagi ngeliatin kopinya. Begini aja, diem aja. Rumah saya. Udah kesana tuh setengah jalan gitu sambil mikir. Belum ketemu jawabannya. Begitu tang, rumah saya. Jangan-jangan Suhadi yang kuburan itu yang tadi aku sapuin ya. Nah disitulah Mas Latif mulai takut banget. Akhirnya dia lari pulang. Pulangnya itu setengah lari. Sampailah di rumah, ya istrinya bangun, cerita, tadi gini, semuanya. Mas, jangan-jangan itu, coba Mas dicek ke rumahnya Kartono sana, sampean kan temannya. Iya nanti mau coba tak cek, besok pagilah aku ke rumahnya Kartono. Aku itu penasaran banget sumpah, udah berapa ini ya, 4 kali kayaknya minta kopi ke situ. Dan, orangnya tuh gimana ya kata si itu. Nah, habis pokoknya perasaan itu udah ndak enak banget gitu ya. Semoga nggak bener, tapi kalau bener pun keren katanya, kata Mas Latif. Akhirnya keesokan paginya Mas Latif pergi menuju ke tempatnya si Mas Kartono. No, dipanggil-panggil kan. Ya Tip, kenapa Tip? No. Tumben Tip pagi-pagi katanya. Ya no, aku ada perlu katanya. Kenapa Tip, ada apa? No, aku mau nanya. Kamu punya kerabat atau saudara udah meninggal namanya Suhadi gitu. Oh iya aku kenal gitu kan. Itu Pak Lekku katanya gitu. Oh Pak Lekmu. Iya. Kenapa emang? Nanya kan si itunya, si Kartono-nya. No. Kamu ada fotonya atau enggak? Ya emang kenapa dulu kata si Kartono. Jadi gini no, aku mau cerita cuma ndak enak sama kamu katanya begitu kan. Cerita aja gitu ya. Akhirnya apa? Ceritalah si Mas Hadi no. Aku setiap malam itu, nggak setiap hari sih, nggak setiap hari, beberapa hari sekali. Kalau misal aku mau tutup warung, selalu ada tamu yang datang no ke situ no. Minta kopi katanya begitu kan. Terus ya sudah tak bikinin kopi tapi minta ya, bukan beli. Aku mikirnya ya wis lah, aku amal aja gitu ya, ndak apa-apa. Ini tak kasih gitu, aku nggak minta bayaran dan sebagainya. Itu seorang laki-laki. Ya awalnya aku nggak nanya, nggak apa gitu kan. Belakangan keberapa kalinya tak tanyain. Namanya siapa? Namanya Suhadi no gitu. Orangnya kayak gimana? Kata si Mas Kartono kan. Orangnya itu kurus. Ya digambarin lah seperti ini. Kok mirip sama Pak Lekku yang udah meninggal ya kata si Mas Tono. Itu dia no, aku tuh seremnya tuh begitu. Nah itu kemarin, Kliwonan kemarin aku kan kerja bakti di kuburan. Aku bersih-bersih ngelihat, no itu yang di pojokan sebelah kiri situ kan. Aku ngelihat Suhadi namanya begitu. Ya itu memang kuburannya kata si Mas Tono. Udah kok kamu tahu ini aku dari situ, dari teman gitu kan, katanya itu masih kerabatnya si Kartono itu seperti itu. Dan no, ada ndak sih no kamu fotonya gitu misalkan ya, kamu ada fotonya ndak sih si Mas Suhadi itu? Sebentar ya, aku ndak tahu, bentar tak cari dulu. Bentar, apa Mas Kartono pun masuk ngorek-ngorek kamar gitu kan, nyariin itu barangkali ada album foto keluarga atau apa gitu ya, yang mungkin di situ kejepret atau bagaimana. Dicarilah sama Mas Tono, lumayan cukup lama itu, 5 menit nggak keluar. Lama banget si Kartono nyariinnya. Akhirnya keluarlah si Mas Kartono tadi. Begitu keluar, Mas Kartono itu bawa beberapa album foto. Ini kata si itu ya. Dan akhirnya apa? Dibuka. Mana sih dibukain sama Mas Kartono? Ini Pak Lekku, Pak Lek Hadi katanya begitu. Mas Latif kaget bukan main. Soalnya apa? Mukanya sama persis, plek jiplek. Orang yang sama yang kalau malam itu minta kopi di warungnya Mas Latif. No, sumpah no, orangnya beneran no, ini no, orang ini no katanya. Masa sih, kan tapi udah meninggal Pak Lekku. Ya itu dia. Berarti pas aku tanya rumahnya mah, rumahnya di situ. Situ kan maksudnya itu kuburan kalian no. Ya embuh kata si Mas Tono. Dan Mas Latif pun akhirnya ya semakin yakin no, kayaknya bener deh no.
ini tuh Pak Lekmu deh, no. Sumpah mukanya tuh mirip banget. Ya, terus mesti gimana? Kalaupun itu memang bener Pak Lekku, artinya itu setannya Tip gitu kan. Udah ndak apa-apa nih, tak ceritain dulu Pak Lekku. Ya ini kan cerita-cerita kan. Jadi Pak Lek Hadi itu, Pak Suhadi itu dulu adalah seorang sopir angkot. Dan ya udah berkarir di sopir angkot itu lumayan cukup lama lah, belasan tahun dari muda gitu ya. Tapi pada suatu hari Pak Leknya itu kecelakaan dan Pak Leknya itu meninggal. Angkotnya juga rusak, rusaknya ndak parah, dan Pak Lek sendiri juga meninggal dalam kondisi yang ya lukanya itu nggak serius begitu ya. Cuman ya mungkin ada luka dalam dan sebagainya. Akhirnya kan udah meninggal si Pak Hadi tadi. Ya itu, cuman itu doang. Biasanya memang pulangnya itu pagi, kata si Mas Tono, dan memang seneng banget sama kopi, tapi ya kopinya itu kopi hitam, nggak pakai gula sama sekali. Si Mas Latifnya, no berarti kayaknya itu bener itu Pak Lekmu, no. Terus harus gimana, no? Ya aku nggak tahu, kalau minta kopi kasih kopi aja, toh nggak gangguin kan, nggak nyerem-nyeremin atau bagaimana. Iya sih, nggak nyerem-nyeremin, cuman ya kalau aku udah tahu ini setan, ya aku jadi takut, no. Ya makanya mendingan kamu nggak usah cerita, nggak usah kesini kan. Ya kan itu terjadi begitu aja, no. Memang jalurnya seperti itu, ya aku mau gimana lagi. Terus soalnya pulang ke sana bawa kabar dengan semangatnya si itu Mas Latif ngomong sama istrinya. Aku dapat informasi begini-begini tentang itu loh yang aku ceritain kalau malam-malam, dan waktu itu akhirnya sepakat sama istrinya, udah Mas, pulangnya itu dipercepat aja, jam 12 kamu udah tutup, katanya. Iya ya. Nah waktu itu akhirnya apa, sama tamunya, sama pelanggannya Mas Latif mulai ngomong, ini nuwun sewu, aku malam ini jam 12 tutup, mau nambah ya Tif ya, katanya begitu. Nambah apaan? Nambah dede bayi, katanya begitu. Oh, nambah dede bayi apaan? Aku dede bayi bukan jam segini sore, kata si Mas Latif. Jam 12 udah capek, udah tidur ya. Ya bercanda Tip gitu. Akhirnya sudah kan. Hal itu nggak diceritakan ke orang-orang. Udah waktu itu ditahan sama Mas Latif sendiri. Jam 12 tutup, jam 12 tutup, jam 12 tutup. Pak Hadi itu nggak datang lagi. Bahkan apa? Sampai 1 minggu itu nggak muncul. Apakah benar ya? Berarti pulangnya itu jam 1, jam 2 si Pak Hadi. Itu dah. Aku tetap pulang jam 12 konsisten. No, sekarang kok warungnya tutupnya, Tip kok sekarang tutupnya cepet sih? Nggak apa-apa gitu kan. Biar tertib aja, aku biar istirahatku cukup, katanya begitu. Oh, akhirnya sudah Tip, udah enak Tip. Sampai jam 2 lah Tip lah nanggung. Jam segini itu baru keluar, udah suruh pulang lagi, kata si pelanggannya begitu. Tapi ya tetap konsisten sampai Mas Latif pun lupa. Kesana mulai molor lagi tuh jam setengah 1, jam 1, nanti ada setengah 2 kayak gitu. Nah sekalinya itu sampai jam setengah 2 itu ketemulah sama si Pak Hadi gitu ya. Nah sebelumnya Mas Latif itu kan nanti pulangnya nanti dulu kalau warungnya udah beres tutup. Oh oke. Akhirnya ditungguin sama teman-temannya, sama pelanggannya. Nah kali ini bener-bener sepi. Mas Latif itu lagi sendirian, Pak Hadi itu datang. Mas, nggak usah takut Mas, kata Pak. Wah itu udah gemeteran sih Mas Latif. Iya Pak, nggak usah takut. Aku itu cuman lewat, cuman numpang ngopi aja. Habis aku tuh nggak ganggu atau apa. Seolah-olah Pak Hadi itu udah kayak ngasih tahu, iya loh, aku itu memang setan gitu ya. Cuman aku tuh nggak bakalan ganggu kamu, nggak bakalan apa. Akhirnya sudah. Si Mas Latif pun ya ketakutan gitu ya. Harus dibikinin kopi ditaruh di situ. Gak ngomong apa-apa. Pak Latif itu langsung pulang. Pak saya takut intinya. Permisi. Udah langsung pulang. Dia cerita sama istrinya. Kedepannya itu makin kesini. Mas Latif itu kayak udah terbiasa. Dia bikinin kopi dulu. Srek. Habis itu pulang ke sana gitu ya. Dan ya nggak tahu Pak Hadi berkunjung atau enggak. Makin kesana, makin jarang terlihat. Dan akhirnya memang benar-benar selama berapa bulan gitu lama itu sosok Pak Hadi itu tuh udah nggak kelihatan lagi.
Ya itu aja Mas Mbak Nurjana ceritainnya, nggak sampai sekarang-sekarangnya bagaimana. Terima kasih Mbak Nurjana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.